Mungkin pertama gue pengen ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, ini kan lu sebagai influencer, sebagai juga tadi media ya, jalur 5. Jalur 5 tuh maksudnya apa sih? Dan kemudian apa POV yang bisa lu ambil sebagai pengguna transportasi publik secara sehari-hari? Dari teman-teman jalur 5 itu perlunya adanya pengembangan fasilitas transportasi dari titik awal ke titik ini. Kalau di Jakarta mungkin masih gampang ya. Kalau ngomongin kayak di luar kayak pedalaman, nah itu mungkin akan jadi challenging ya, jadi challenging utamanya. Tadi aja kesini aja saya harus ojol dulu sampai ke jembatan tol sebelum naik X19 ya. Nah itu juga lumayan makan waktu kan ya. Memang untuk membiasakan untuk transportasi umum ini masih tantangan terbesar ya, khususnya beberapa sektor yang kayak ada yang diharuskan kayak misalnya kayak bawa barang kargo, kayak truk kan, kayak kalau kita lihat di jalan Es Parman itu kalau macet, wah masalah sih kalau udah sampai sore ya. Saya kadang pengalaman sore macet di situ doang. Harus ada evaluasi besar sih terkait mungkin yang lokasi terkait armadanya harus jelas, khususnya di Bodebek Punjur ya. Apalagi kan mengingat di sana itu masih maaf ya masih ada yang tertinggal. Bekasi ya mungkin kalau kota iya, tapi kalau pinggiran belum. Ya saya akui. Khususnya saya yang tinggal di Karangandung ya, saya itu masih ada yang tertinggal. Walaupun hanya satu angkot yang jalan gitu ya. Kalau kota mungkin oke, tapi kalau yang pinggiran betul ya. Sama tarif pun juga agak masalah juga sih ya. Ada yang tarif yang pulang pergi itu harus ini, dan itu pun harus menyiapkan subsidi ya. Terkait subsidi yang misalkan yang PP-nya tinggal yang dari jauh. Kan harusnya biasanya kan harusnya data dulu ya. Biasanya didata dulu kan, harusnya didata di mana yang tinggalnya, misalkan kayak tadi yang di puncak ya, kasus yang si A dari puncak harus ke tempat kerjanya di misalkan di Bundaran HI lah ya. Sekarang Bundaran itu kan lumayan jauh ya, cukup jauh, apalagi kan dari puncak ke Bogor naik motor lumayan ya, lumayan. Dan itu juga harus ada tarif yang sesuai ya, apalagi maaf ya, UMR kita memang masih di bawah rata-rata gitu ya. UMR kita. Oke, Bang Ihsan, thank you banget. Ini perspektifnya, tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya Jakarta ini punya target dari Perda 5 2014 transportasi. Sebenarnya Jakarta ini punya target 60% pergerakan orang. Ya, 60% itu artinya tidak non kendaraan pribadi. Jadi pergerakan orang itu harus misalkan 60% warga itu semuanya pakai transportasi umum gitu ya. Realitanya tadi Mas udah bilang sebenarnya naik transportasi umum itu 10 sampai 20%. Kalau kita komparatif dengan beberapa negara lain, misalnya London dan Tokyo, gitu ya, mereka tuh memang sudah mencapai 56 sampai 60%. Tapi notes-nya adalah London itu dia 60% karena public transportnya 36, walking-nya 24. Ya. Kemudian di Tokyo itu public-nya 36, walking-nya 23%. Jadi kita lihat proporsionalnya. Jadi untuk mencapai 60% itu kan ada proporsional sih 3:2 gitu misalnya ya. 3 naik transportasi umum, 2 naik walking, jalan kaki gitu. Nah, artinya kalau Jakarta mau mencapai 60% itu memang sangat mustahil dan kasihan sekali kalau semuanya dibebankan ke Transjakarta gitu. Semuanya digenjotnya, ayo Transjakarta, semuanya MRT, LRT harus digenjot semua ke arah sana. Kenapa? Karena ini kita angka kasar aja ya. Misalnya tadi kalau kita contoh 60% udah berhasil, 3:2. 3 public transport, 2 walking misalnya ya. Nah, implikasinya adalah apakah misalnya kebijakan kita di Jakarta, kita kasarnya begini teman-teman. Apakah kalau kita anggaran menambah 3 halte busway, apakah ada anggaran yang sama menambah 2 ruas trotoar gitu. Jadi pembangunannya itu harus proporsional. Kalau kita tambah armada 15 busway, nambah nggak 3:2? Jadi 2-nya berapa? 7 misalnya ya. Nambah nggak 7 ruas-ruas
trotoar di tempat-tempat yang belum ada trotoar. Nah, ini yang perlu di cross check, apa jangan-jangan skema pembangunan yang terlalu menekan public transport untuk mengejar target 60% ini tidak diikuti dengan pembangunan susulannya itu, seperti trotoarnya, tempat jalannya, tempat ngademnya. Kan faktornya banyak. Misalnya trotoar udah jadi, tapi tandusnya minta ampun misalnya, gitu kan, nggak ada pohonnya, nggak ada ruang terbuka hijaunya, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama yang saya kira memang itu perlu kita cek, apakah postur anggaran kita, postur pembangunan transportasi ini proporsional atau enggak nih. Kesian sekali apa-apa yang disalahin disalahin PJ, gitu, disalahin MRT-nya kurang, LRT-nya kurang gitu. Ya, mereka akan berusaha, saya bukannya ngebelain, Mas. Tapi sepertinya harusnya polanya kayak gitu. Karena nggak bisa dikejar itu hanya dengan mengandalkan transportasi umum. Memang harus ada walking-nya ini loh. Yang kita PR sekali, walking-nya ini yang tadi dari Koalisi Pejalan Kaki sampaikan masih sangat jauh gitu. Gubernur Pramono Anung nih kasih target tuh ke si Pam Jaya supaya tahun 2029 Pam udah bisa menjangkau seluruh Indonesia, seluruh Jakarta dan tidak macet-macet gitu ya. Nah, kan ngejarnya gimana? Ngejarnya adalah dengan cara pipa di seluruh Jakarta harus diganti dengan yang baru. Karena pipa yang dulu itu udah 100 tahun ya gitu ya. Nah, sekarang mana yang kita pilih? Itu Pam biar diberesin dulu, atau transportasinya diberesin dulu, atau kemudian nanti masalah yang lain ya, masalah kesehatan, masalah pendidikan dan lain-lain. Jadi memang kita harus melihat secara komprehensif, dan di setiap negara di Indonesia misalnya ada Bappenas kan ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional gitu ya. Nah, di Indonesia juga ada Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Ini jadi bahan saya juga nanti ketika ketemu dengan Bapeda di rapat-rapat di DPRD, kita akan ingatkan bahwa ya warga harus diajak ngomong dong kalau mau bikin ini. Walaupun mereka sudah bikin forum-forum, ada yang namanya RDPU, apa tuh? Ya, Rapat dengar pendapat umum. Pendapat umum gitu ya. Itu seperti biasanya diundang juga tuh komunitas-komunitas ya. Ada yang pernah dapat undangannya nggak? Belum ada. Saya bilang ya, kelurahan mungkin. kelurahan tuh Musembang. Ada juga. Akhirnya selalu di kelurahan kecamatan. Sebenarnya komunitas itu yang lebih ya tadi siapa tadi yang ngomong bahwa melakukan sesuatu walaupun nggak disuruh gitu ya. Ya, ini kan influencer juga melakukan sesuatu walaupun nggak disuruh ya. Nah, jadi ini jadi masukan saya juga jadi kepada Pemda DKI Jakarta. Kalau Dewan kan itu ya cuma 3 sebenarnya kita. Ininya tugasnya yang pertama adalah menyusun peraturan Perda ya. Jadi bagaimana nih yang paling bagus untuk mengatur transportasi, bagaimana untuk mengatur ini dan itu. Misalnya tadi 15 golongan itu ya tadinya kan ada Perdanya, kemudian ada Pergub gitu ya. Itu aja satu. Yang kedua adalah menyusun anggarannya. Jadi anggarannya atau menyetujui atau tidak menyetujui anggaran APBD-nya. Jadi 5 triliun kurang nggak Pak? 4,2 triliun tadi sebenarnya. Kurang nggak? 5 triliun kurang nggak? Kalau kita nggak bisa langsung bilang kurang atau tidak sebelum mendengar dari ini nih. Ya, jadi melihat jadi kan APBD itu yang mengajukan kan gubernur ya dengan jajarannya itu. Jadi mengajukan, kemudian kita yang akan melihat masukan dari masyarakat seperti apa. Porsi yang untuk transportasi berapa triliun, yang untuk kesehatan berapa triliun, untuk pendidikan berapa triliun, itu kita juga harus punya pertama masukan ya dari teman-teman sekalian. Yang kedua juga kita harus melihatnya dari segi ilmunya lah ya. Jadi perbandingan dengan luar negeri atau luar daerah. Nah, ternyata tuh kalau saya ngonten-ngonten tentang saya naik LRT, saya naik PJ gitu di jam-jam sibuk gitu. Apalagi ternyata di Cibubur itu jadi 2 kubu orang pakai transum. Kayak misal orang naik LRT dan orang naik 7C. Nah, di 7C pada saat itu kan di Cawang Sentral ya. Jadi waktu itu masih di Cawang Sentral. Terus itu ngantrinya sampai panjang banget sampai toilet gitu kan. Dan
kalau saya ngonten itu, kenapa sih saya pun sebenarnya kalau dibanding 7C, saya mending naik LRT dari Duku atas 20.000, nggak apa-apa deh, badan saya tinggal duduk, udah sejam gitu kan. Kenapa nih orang-orang masih naik 7C yang 3,5, mereka harus antri, dan armadanya tuh lama, karena kan di Jagorawi itu macet ya kalau pulang jam pulang kerja gitu. Ternyata ya alasannya karena murah, nggak perlu mahal, cuma 3.500, dan mereka akan merelakan 3.500 itu untuk ya udah gue bisa pulang dengan 3.500 gitu. Terus meskipun ada D11, orang-orang bisa tuh naik D11 kan, ya turun di Buperta gitu. Tapi nanti ngetep lagi gitu, jadi nambah 3.500 lagi. Saya di perspektif saya, cuma 3.500 ya gitu. Ternyata ada orang yang seberat itu tuh mengeluarkan 3.500 lagi gitu. Ternyata gitu. Oh ya udah, jadi ternyata saya merasa di Cibubur tuh pada akhirnya ada dua kubu orang kalau pakai Transum tuh pilihannya mana gitu. Saya merasa transportasi umum di Jakarta tuh menjadi benchmark untuk kota-kota lain sebenarnya. Di Indonesia. Di Indonesia. Kebetulan saya selain informasi dan edukasi, ternyata saya bisa bikin tubir ya, konten-konten sama orang daerah gitu. Apalagi orang-orang Bandung, dan kebetulan saya dulu S1-nya di Bandung, jadi merasakan tidak pernah naik angkot, harus rela beli motor second plat G gitu, karena naik angkot di Bandung tuh sebingung itu. Terus, jalannya juga bingung kan, tiba-tiba one way dikit-dikit ya. Iya. Nah tapi pas saya lulus itu baru one way. Nah dulu tuh belum one way sebenarnya. Nah jadi pas saya ada angkot Jaklingko dan ada AC-nya nih gitu. Terus orang-orang pada iri daerah lain, angkot Medan mana bisa gitu. Angkot Medan mana bisa. Terus habis itu, ayo dong Bandung ngetek wali kota, ngetek KDM tiba-tiba gitu kan. Terus ya juga ternyata saya merasa pada saat saya mulai bekerja di kantor dan mengharuskan naik Transum, ternyata saya cukup menyenangkan gitu, dan mungkin orang-orang meskipun terpaksa tapi ternyata orang-orang tuh pada senang dengan keberadaan transportasi umum di Jakarta, karena selain beragam, harganya murah dan pasti, nggak digetok, nggak kayak angkot Bekasi mungkin berapa gitu digetok kan gitu. Sama nggak ngetem lama. Iya ngetem lama, karena ada si mikrotrans itu kan, jadi ya tapi berhentinya harus di bus stop itu kan. Jadi saya kadang kalau jadi karena udah sering nih bikin konten dan bikin awareness tentang transportasi umum, jadinya saya merasa banyak orang di daerah kalau liburan ke Jakarta itu banyak kan cuma pengen terapinya tuh naik transportasi umum di Ya Jakarta. Allah. Pengen nyobain naik TJ tuh apa sih? Pengen nyobain naik MRT tuh kayak gimana sih? Gitu. Naik LRT tuh kayak gimana? Atau bahkan ada yang DM, Kak kalau mau kesini naik apa? Gitu. Apalagi biasanya orang-orang rantauan kerja gitu biasanya. Menarik. Ternyata ada ya orang yang banyak loh, kayak ternyata nggak cuma mungkin influencer doang, mungkin media-media yang fokus media lokal mungkin banyak juga yang kolaborasi dengan konten-konten creators. Terus habis itu juga bahkan kayak mungkin kalau kereta tuh ada rail fans atau busway fan club, jadi tuh kayak ada fans-fansnya gitu ternyata. Gitu. Ternyata ada ya transportasi umum di Jakarta tuh ternyata banyak loh yang pengen mencoba gitu. Thank you Kak Dinda. Emang menarik banget ya perspektifnya, apalagi tadi ya dihujani orang, dia kan si netizen tuh nggak ngirim duit kan buat suruh nyobain kan, nyuruh doang kan ya kan. Tapi itu tuh buat saya penasaran aja. Iya sih, cuman kayak orang ada juga ya. Karena ada juga tuh konten yang kayak gitu, siapa namanya? Itu orang yang dari Jakarta ke Semarang. Iya, itu dia nyobain ke Bali naik ngeteng. Hah? Iya. Kita ulik yuk gitu. Dari Bekasi kemana, orang niat banget tuh manusia emang. Mau lagi, mungkin ada ini ya beda. Mungkin Batalian ya, aku mau coba gali perspektif juga dari teman-teman Jubil Warga.